Kenapa abang pakai obat itu? Cuma satu jawabnya. Dari dulu abang udah sering susah pikirannya. Jadi kalau kita susah pikiran, pakai obat seperti itu, memang jadi tenang kita rasa. So, abang harus paham apa yang abang alami, ya. Semua orang memaafkan abang lah. Apalagi Tuhan memaafkan abang. Ya, itu harus abang ingat. Supaya abang bisa yakin. Abang mau sembuh. Mau. Coba tarik napas dulu. Ada napas ya? Abang masih hidup? Paten. Abang ingat. Kenapa abang bisa hidup sampai sekarang? Jadi dulu 2015 ya. Kelas berapa itu berarti dulu? SMA? 25. Kan 35 ya. Pas kuliah ya. Emang lagi stres-stresnya ya. Jadi di Tuba kawan namanya. Di Tuba. Jadi kalau orang udah berapa kali kena dia, jadi ketergantungan Pak memang. Kalau kita marahi dia, pasti mungkin dulu orang bapak marah sama dia. Nah, jadi kalau kita marahi orang, langsung kita marahi orang yang pakai zat seperti itu, tanpa kita tanya-tanya dia kenapa kau pakai, dia akan merasa sangat kecewa. Rasa kecewa itulah yang membuat abang sakit sampai sekarang. Ya, dulu kan, dulu yang 2015, yang direhab itu abang, semua orang yang harus direhab karena dari narkoba. Gitu. Tujuannya adalah membantu abang supaya bisa lepas. Tapi kadangkala ya, kadangkala abang pun nggak paham karena abang nggak mengerti, jadi akhirnya mikir terus. Akhirnya makin rusak otaknya Pak, karena dia berpikir terus. Ya, ini gambar otak itu. Nah, nih, disinilah yang namanya perasaan. Abang masih punya perasaan? Bagus. Bapak punya perasaan? Ini kakak, berarti kakaknya? Kan dong? Oh, mama kakak. Tantenya ya. Semua punya perasaan kan? Ini dia yang merah ini. Jadi perasaan ini yang sering sakit. Akibat perasaan kita sakit, ya, akibat perasaan yang sakit, jantung kita berdetaknya terlalu cepat Pak. Emang. Jadi semakin sedikit darah yang dipompa. Akibatnya otaknya kekurangan oksigen, maka bisa muncul sakit kepala. Gitu. Bisa. Sama siapa paling marah? Jujur lah apa-apa. Gak ada yang boleh marah, boleh marah. Sama siapa gampang marah? Tapi gampang marah. Gak ada yang marah. Sekarang gak lagi. Boleh. Kapan terakhir minum obat ini? Tadi sore. Tadi pagi ya. Pernah bang lupa minum ini? Minum terus. Jadi kalau abang mau merasakan marah, ini jangan diminum. Supaya tahu abang bahwa abang masih stres atau enggak. Ngerti maksudku Mang? Karena dia minum ini, maka efeknya akan menutup pintu yang merah ini. Perasaan kita ini ditentukan oleh otak yang besar ini, Mang. Segala yang ada di dalam pikiran, ingatan, dan pikiran kita itu masuk ke perasaan. Tapi karena obat ini, gak masuk dia. Persoalannya obat ini, habis efeknya, pintunya terbuka lagi. Disitulah dia akan marah-marah. Jadi fase dia marah-marah, itu karena mulai habis efek obatnya. Apakah obat ini menyembuhkan? Tentu tidak.
Ya iya, abang skizofrenia karena udah nggak bisa lagi abang kendalikan ini perasaan abang ini. Abang tanpa sadar ada skizofrenia marah, ada skizofrenia yang diam aja, nggak mau kontak sama siapapun karena dia nggak percaya sama siapapun. Siapa yang abang percaya selain Tuhan? Bapak masih percaya? Sayang dia sama abang, sayang dia. Ya kenapa? Nanti marah dia. Takut abang dia marah. Nah, itulah berarti nggak percaya lah bang. Kalau takut dia marah. Berarti abang nggak tahu kenapa dia marah. Tahu kenapa marah? Lihat, bapak punya ini kan. Semua orang punya ini kan. Kalau orang lagi banyak pikiran, wajar nggak kalau ini marah? Jadi bapak marah bukan karena benci samamu. Banyak pikirannya. Sama kayak abang. Abang marah bukan karena abang pemarah. Karena banyak pikirannya, belum selesai. Ya, so, mau dibantu, selesaikan pikirannya. Perlu dibantu. Hah? Harus abang pilih. Tugasku dua, memberitahu sama abang bahwa manusia itu punya pikiran dan perasaan. Akibat perasaan yang sakit, maka tubuh jadi sakit. Itu tugasku yang pertama. Tugas yang kedua adalah, apakah abang perlu kubantu meluruskan apa yang ada dalam pikiran abang? Jangan dipaksa. Karena dia berhak, abang berhak merasa pikiran abang itu benar. Aku nggak bisa paksa. Nah, nah. Dah, jadi kalau gitu abang mau bergantung obat seumur hidup? Iya. Abang udah tahu apa efek sampingnya ini seumur hidup? Apalah? Apa efek samping tahu? Tahu nggak bahayanya ini? Kalau kita minum obat ini seumur hidup, abang masih muda, sama dengan kehilangan masa depan. Abang rasa cukup gini aja hidup? Hah? Gini aja. Kalau gitu gini, orang Amang, ya, yang di rumah semua harus memberi semangat sama dia. Jangan marahi dia, karena dia nggak mau seperti ini. Dia pun nggak tahu kenapa pikirannya penuh. Ya, mungkin yang bisa dibuat tiap hari pasanglah khotbah. Mau dengar khotbah? Betul. Kalau dengar aku khotbah, pernah belum? Belum. Mau dengar khotbahku kan? Siapa? Oh, mama kan, dia kan enggak. Nah, mama udah diikutinya aku. Abang mau ikuti aku? Biar pas dari obat ya, belajar ya. Pelan-pelan ya. Ini obat ini udah keras. Ini obatnya keras. Kalau abang hanya bergantung sama ini, maka ketergantungan obat seumur hidup. Hidup gini-gini aja. Padahal abang punya kesempatan untuk hidup bahagia. Mau? Pastikan gak ada bisa orang bahagia minum obat ini. Karena bahagia itu hanya bisa kalau kita tidak tergantung sama obat. Kita bahagia kalau tergantung sama Tuhan. Gak apa-apa. Inilah prosesnya. Kacau. Jadi gak ada lagi cita-cita. Gak ada. Habis cita-cita itu. Gak mau abang cerita. Cita-cita bang. Gak ada lagi cerita ya. Yakin. Udah jauh-jauh datang lo sini. Ina. Jauh kali ya. Jadi tiap bulan ngambil obat di Sembada gitu. Sempakata. Heeh. Heeh.
Iya, iya. Ya, jadi konseling itu memang sifatnya nggak bisa kita push dia, nggak bisa kita sorong-sorong dia. Memang abang yang menyadari, "Ih, maulah aku belajar sama dokter Joseph gitu. Mana tahu dia belum mau karena belum kenal aku. Maka nanti tengoklah dulu apa ya, TikTokku ikuti ya, YouTubeku ikuti ya, supaya bisa abang kenal siapa dokter Joseph. Kalau tujuanku cuma satu, bagaimana supaya pasien itu sembuh tanpa obat, ya, bukan untuk ketergantungan obat, tapi kita bisa sembuh walaupun selama ini udah banyak minum unang marsak. Iya. Apa hobi? Apa hobinya? Suka apa? Musik ya. Oh, jadi suka nyanyi. Bisa nyanyi musiknya. Main musik. Apa main? Piano, gitar? Ya, musik apa? Jadi ada main-main gitar juga. Jadi kalau main TikTok nggak suka. Kalau abang ingat itu semester berapa? Kejadian 2015 itu. Pas nyusun skripsi kah? Bukan. Abang tahu kenapa DO? Abang tahu kenapa nggak masuk kuliah? Sulit kali ya. Terus sulit. Oh, di semester 3 udah keluar ya. Lalu di semester 3 itu mulai pakai obat. Berantem. Oh, sama adiknya. Kalian satu kampus. Oh, satu kosan kalian. Nah, terus. Kenapa bang marah dia? Bapak. Karena kalian berantem karena gak ingat lagi, tapi seringlah berantem. Dulu. Gak ingat kenapa dulu berantem. Sampai oh, ya, ya. Pintar juga abang. Mantap. Ya. Jadi abang harus yakin kalau mau sembuh ya, yakin bisa sembuh. Ya memang bukan lah. Jadi memang, tapi abang udah tahu siapa yang bisa menyembuhkan. Aku cuma mau kasih tahu Tuhan Yesus. Udah tahu bisa disembuhkan Tuhan Yesus. Yakin abang sembuh? Iya, yakin abang sembuh. Yakin abang mau mendengarkan semua khotbahku supaya abang sembuh. Khotbahku ada lebih dari berapa jam lah. Oh lo, ya jadi di rumah abang dengarkan itu. Biar gak kemana-mana, khotbahku udah lebih 100 di YouTube itu. Aku kirim sama abang. Ya, itu yang abang ikuti. Oh, kayak mana dokter Joseph ini berpikir. Ikuti di khotbahku. Nanti kalau memang abang mau satu waktu, aku maulah jumpa sama dokter Joseph lagi, mau konseling. Karena hari ini kan gak mau konseling kan? Mau. Ah, video call pun boleh. Ya, ya orang ini boleh. Kalau mau sekarang orang ini di luar dulu plan. Dari apa aja ya, dengar dulu ya. Pilihan bagus, pintar, mantap. Oke, ada mau abang bilang? Ada mau ditanya? Rutin makan obat aja katanya. Iya iya, nggak apa-apa sih. Minum dulu obatnya, tapi rutin, bukan hanya rutin minum obat, abang rutinlah mendengarkan khotbahku. Itu paling utama.
Kalau aku khotbah ya hari Minggu, tapi rekaman khotbahku sudah kubuat di YouTube. YouTube tahu kan? Masuk semua kubuat di YouTube itu. Ya, memang khotbah, memang harus karena kan firman Tuhan yang menyembuhkan. Ya, berapa nomor WA Bang? Ingat? Oh, jadi rencana nanti ke HP Bapak. Berapa nomor HP Bapak? Ya, 081 269 350 676. Joseph. Sorry Amang, namanya Amang. Nama Amang. Biar simpan. Sitonga ya. Amang Sitonga ya. Ya. Dari Sipahutar ya. Saya kirim ke situ. Ya, ini YouTube-nya ya. Kemudian ada TikTok-nya. Ya. Itulah dikasih tonton sama dia. Yang YouTube, Amang. YouTube-nya ya. Nampak kan? Itulah kasih tonton sama dia. Ada lagi kecewa? Enggak kecewa. Jadi memang dia kan selama dia meminum obat itu hilang rasa kecewanya memang. Hilang rasa sedihnya. Datar dia. Tapi nggak bisa rasa bahagia. Wajar itu karena abang minum obat itu. Positifnya hanya satu memang. Nggak ada rasa sakit jadinya. Karena rasa sakit itu hanya muncul ketika sedih. Berarti sedih itu ketika obatnya habis. Contoh, tadi pagi minum jam berapa bang obatnya? Jam 8 pagi ya. Biasanya mendekati jam 6 sore dia gampang marah nanti. Mulai di situ dia mau tiba-tiba emosi dia. Jadi kita harus paham, oh udah mulai gampang marah dia, sensitif, berarti kadar obatnya udah mulai turun. Malam nanti jam berapa harus minum? Jam 8 juga kan? Jadi obat itu gak pas sekali 12 jam dia efeknya. Mungkin hanya 11 jam atau 10 jam mulai turun kekuatan obatnya itu. Jadi lepas dia perasaannya. Cocok. Suka kau jumpa aku? Dia ingat kau siapa aku? Siapa? Yang terkenal itu. Iya. Yakin abang bisa kesembuhkan kan? Mantap. Itu rahasianya. Ya. Oke. Ada mau abang tanya? Ya. Betul. Nah, jadi kan harus dari dia. Harus dia yang bersedia, Pak Amang. Ya, kesediaan dia itu hanya bisa kalau dia sudah itu tadi bisa menyadari aku maulah tanpa obat. Ini kan dia sekarang ketergantungan. Kalau kita langsung lepaskan nanti obatnya, orang Amang harus siap, emosinya akan melonjak. Tentunya kan kita nggak mau langsung. Yang perlu Amang lakukan hanya pastikan dia menonton khotbahku sehari itu. 1 atau 2 khotbah atau 3 khotbah. Atau diulang. Temani dia menonton itu. Lalu coba stop obatnya sekali. Tarik dia sekali. Kalau aman, misalnya muncul gejala, khotbah itu lagi dengarkan. Jangan dimarahi. Kunci dia jangan dimarahi. Dia jangan dimarahi,
Jangan mendengar yang ribut-ribut, karena kalau dengar yang ribut dia bisa terpicu. Lihat orang yang stres, dia bisa ikut stres. Lihat orang yang sedih, dia bisa ikut sedih. Itulah dia. Karena rentan otaknya itu. Yang negatif akan cepat kali kontaknya. Yang senang pun memang cepat nih kontak. Tapi kan kita pun kadang nggak bisa senang terus. Aku tahu, aku tahu, aku tahu, nggak apa-apa. Tapi pikir-pikirkan dulu ya. Harus, ya, tujuannya cuma satu bang, supaya abang tidak ketergantungan obat seumur hidup. Aku tahunya enak minum obat itu. Tapi kami berharap, dan itu pun harusnya harapan abang juga nanti, sampai kapan aku minum obat. Ya, kalau memang dia jadi dokter Joseph, aku supaya bisa berhenti minum obat, aku mau ikuti nanti apa yang dibilangnya. Itu tekadkan, karena bisa sembuh. Ya, harus kuat tekadnya. Saya emang ya, paham ya. Motivasi dia. Ingatkan, ingat ya, bisa sembuh. Itu aja bilang. Bisa kau nggak minum obat, ingat. Sampai masuk kotaknya, oh bisa aku ya, sembuh. Kalau dia masih ragu-ragu memang, bisa aku sembuh, bisa aku sembuh. Tapi kalau kita nanti udah paham bahwa yang sembuhkan itu adalah Tuhan, keyakinan dia sama Tuhan itulah yang mau kita kuatkan. Makin yakin dia sama Tuhan. Kalau abang udah yakin sama Tuhan 100%, pasti abang bisa berhenti obat. Ya, benar. Iya, kuncinya itu. Percaya sama Tuhan. Sampai yakin hanya sama Tuhan. Kalau manusia kadang baik, kadang enggak. Kalau Tuhan selama-lamanya aja menyala. Jadi lagu apa lagu suka anak rohani? Hati yang gembira adalah obat. Enak ya? Hah? Lihat orang gembira enak ya? Wah, mantap, mantap. Jadi siapa paling sering gembira di rumah? Ya, kalau di rumah? Yang paling sering gembira. Jujur lah, siapa yang paling sering gembira di rumah bang? Sama. Kalau jalan-jalan gembira. Kalau di rumah, iya sering nggak jadi kan kerjasamanya kan. Mama paling, iya, karena mama udah ikuti TikTokku. Jadi tanya dulu bapak, kalau bapak bisa pak gembira pak? Tanya lah. Aku nanyakan ya. Setelah bapak ikut hari ini, bapak bisa gembira. Percaya kok? Itu. Jadi mulai hari ini bapak akan bisa gembira. Karena untuk gembira itu cuma satu aja kuncinya. Ingat Tuhan. Hanya itu aja. Ya emang ya. Supaya Amang pun ikut berperan nanti dalam kesembuhan dia. Kita harus tetap memperlakukan dia sebagai orang yang masih sakit. Percaya kita bahwa dia bisa sembuh. Tapi kita pun harus menjadi bagian proses supaya dia cepat sembuh. Gampang marah, Mang. Gampang diam. Lihat. Kalau Amang dengar tadi apa yang dia bilang, dia suka lihat yang gembira. Makin sering dia gembira di rumah, makin cepat dia sembuh. Kalau udah dilihatnya Amang sering gembira di rumah, kemungkinan besar dia akan lupa minum obat. Dia akan ingat minum obat karena dia udah mulai rasa panas kepalanya. Ya, betul.
harus ku minum obat ini. Kalau enggak nanti sakit kepala. Hah? Betul? Maka kalau dia sepanjang hari kita stimulasi dia melihat kegembiraan, sampai dia lupa, aku harus ngapain kok gembira terus. Ternyata bisa tanpa minum obat. Aku merasa baik-baik saja. Itu mah. Cocok. Berat. Jadi Amang harus hanya tahu aja sekarang. Diamnya kita itu membuat dia sakit. Itu harus tahu Amang. Saya harus kasih tahu itu. Diamnya kita membuat dia sakit. Iya. Kalau diamnya kita membuat dia sehat, nggak apa-apa. Ini nggak diamnya kita, dia tambah sakit, marsahit. Cocok. Bro. Mikir apa? Ya ada. Enak di Medan. Enak di sana ya, dingin ya. Makanan kesukaan apa? Oh, buah. Gak suka makan daging. Ikan. Jadi buah apa yang disukai? Nanas ya. Jus. Jadi jus sendiri. Terus makan nasi. Lauknya apa? Boleh apa aja ya. Tempe pun bisa ya. Kalau makanan gak ada masalah ya. Enak hidup ini. Paten kali ngomong gitu ya. Cuma gara minum obat abang ngomong gitu. Aku tahu. Abang kalau mau bilang syukuri hidup ini bang, stop sekali obatnya. Terus abang bilang, waktu sakit rasanya syukuri hidup. Kalau kita lagi enak-enak aja, siapapun akan bilang mensyukuri hidup. Tapi waktu sakit kita harusnya juga bisa mensyukuri hidup. Disitulah kita akan sembuh. Pas. Amin. Amang? Bisa? Saya. Jadi hari ini anggaplah konselingnya untuk si siapa namanya tadi? Arif, sama untuk Amang juga. Karena Amang yang akan paling sering kontak sama dia. Ya. Makin sering ditengoknya orang tersenyum, makin cepat sembuh. Makin sering didengarnya hal-hal yang menyenangkan, makin cepat sembuh. Ya. Amang pun boleh dengarkan khotbah-khotbahku. Ya. Dengarin aja. Semua itu akan membuat sukacita. Gak ada khotbahku membuat orang stres. Gak ada. Khotbahku akan membuat orang bisa gembira. Hanya satu kuncinya bisa gembira. Bukan karena aku, tapi karena yang kita ingat Tuhan. Itu aja yang mau dilakukan. Kalau namanya persoalan, gak ada manusia hidup tanpa persoalan. Semua kita hidup dengan persoalan. Tapi jangan lupa, makin banyak persoalan, makin banyak ditolong Tuhan. Betul Bang Rip? Tahu Bang lagunya itu? Berkali-kali kau menolong. Tahu dengar nggak? Berkali-kali kau kuatkan. Pernah dengar? Lihat aku. Dalam rasa sakit engkau ada, Yesus setia. Hah? Berkali-kali kau menolong. Masih hidup abang kan? Berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam engkau ada. Yesus setia. Ya. Ya, banyak susah abang dari dulu kan? Banyak. Tapi kalau abang masih hidup sampai sekarang, karena siapa yang tolong abang? Tuhan Yesus. Karena nggak ada manusia yang bisa tolong kita. Pertolongan kita hanya dari Tuhan. Amin. Gak usah sesali hidup abang. Ya kan?
Menyesal abang kan? Aku kan tahu kalau abang udah tuduh-tuduh gini. Pengen nyesal. Gak usah. Tuhan itu punya rencana banyak bang. Gak cuma satu lah rencana baiknya bang. Ada plan A, plan B, plan C, plan D. Walau gagal dulu rencana awal, Tuhan masih punya rencana indah untuk abang. Kalau abang mau percaya, rencana itu akan terjadi dalam hidup abang. Itu yang harus abang ingat supaya sembuh. Tuhan gak pernah rencanakan abang minum obat seumur hidup. Gak pernah. Tuhan itu punya rencana menyembuhkan. Makanya dia disalib. Disalib, darahnya tercurah. Ya, darah Yesus itu menyembuhkan. Udah tahu? Iya. Yeah. Percaya? Bisa. Jadi lagu apa yang abang ingat? Dung sonang rohaku di bain Jesus porsuk pehutaon di son napos dorohaku di pasonang toktong rohakon sonang do di pasonang toktong rohakon. Amin. Iya. Yesus yang membuat kita menjadi senang. Tuhan Yesus, dia akan membuat hatimu senang. Sehingga kita tidak bergantung sama obat. Karena Tuhan Yesus yang akan menyenangkan kita. Asal kita ingat. Amin. Ingat akan nama Yesus. Kau yang susah dan sedih, senang. Nama itu menghiburmu. Kemana saja kau pergi. Ingatlah namanya. Pengharapan dunia. Ingatlah namanya. Suka sorga yang bakal. Amin. Iya kan? Ada lagi. Sonang di lambung Yesus. Sonang narotusi. Ma biar lau mandapotoni. Ya. Iya. Aku yang lupa. Oh iya. Oh. Iya. Makanya obatnya itu nyanyi. Di rumah itu harus banyak nyanyian. Udah bener dia tadi. Jadi kalau kurasa pas abang bilang tadi, abang suka dengar lagu rohani ya kan. Tapi di rumah jarang abang dengar. Kalau dia mau sembuh cepat, pasang terus lagu rohani. Nyanyi, merende. Siapapun yang lagi sedih, merende. Itu obatnya. Gak ada yang lain. Obat kesedihan itu merende amang. Memang amang bilang tadi, payah lah. Ya merende lah. Gak bisa merende, pasang lagu. Dengar aja ya kan. Menyala Bang Arif. Cocok. Jadi ingat tiap hari aku biar bahagia. Tiap hari ingat. Iya, dokter. Mana? Gitu. Ya, cocok. Tengok tiap hari. Khotbah-khotbahnya. Positif aja, percaya. Ya. Ingat, obat itu untuk sementara aja itu. Ya, jangan jadikan itu obat penyembuh. Gak bisa. Memang gak bisa obat menyembuhkan kita.
Tuhan Yesus yang sembuhkan kita. Amin. Amang, gimana? Semangat? Semangat. Ya iya, karena kalau Bapak Sintua. Enggak ngerti dia. Oh, karena dia KBP. Lagu Bukende pula ya. Oh. Tapi samanya sebenarnya buku ND bahasa Indonesia semua sama. Iya, gitu. Cocok. Menyala. Oh, Mang Sintua. Ada yang sering berantem di rumah enggak? Jadi abang anak nomor berapa? Belum menikah. Pengen menikah? Pengen menikah Pak? Nunggu sehat kan? Siapa? Sehat. Sehat artinya apa? Apa arti sehat? Ya iyalah. Kalau orang minum obat berarti sakit, aku bilang. Kalau kita mau sehat berarti tidak tergantung sama obat. Jadi udah ada nengok cewek yang cantik belum? Belum. Kenapa enggak ada yang cantik? Sedang rehab ini. Jadi tiap hari direhab. Tiap hari. Oh tinggal sana. Udah 4 bulan di situ. Oh jadi ini baru pulang. Gatal kepalaku. Iya iya iya. Aku nggak nangkap. Kupikirnya dulu rehabnya. Rupanya baru pulang. Iya iya. Bawa dulu. Iyalah iya iya. Iyalah. Cocok ya. Cocok. Oh. Jadi udah berapa kali nih rehabnya? Udah banyak ya. Dia direhab kambuh gitu. Karena kambuh jadi orang amang bawa lagi. Kambuh. Ingat, kambuhnya itu kenapa? Pemicunya. Oh, kenapa minum tua? Oh, diajak kawan. Terus pas sudah minum tua kan harusnya enak. Oh, jadi pas udah perutnya nggak tahan. Ah, udah pas berkunang-kunang, abang mikir apa? Minum lagi. Terus. Oh, marah ya. Jadi terpicu sama marah ya. Marah sama kawan ya. Ya. Dia kalau misalnya abang rasa marah, apa yang langsung abang rasakan? Sakitnya di mana? Si dulunya. Kalau 4 bulan lalu, hmm, sebelum ke rehab terakhir. Jangan, jangan. Iya, abang harus ingat itu, nggak boleh dilupakan. Otak manusia ini nggak bisa melupakan. Ini kan memori. Udah, yang harus abang ingat itu adalah bagaimana caranya supaya kita nggak terpicu lagi emosionalnya. Karena perasaan sakitnya itu muncul karena ini emosi. Jadi abang harus ingat, emosi akan membuat kambuh sakit. Hindari. Yang paling gampang itu menghindar. Kalau udah ada orang mau memancing kita emosi, hindari. Lalu kalau kita mau berkawan, lebih bagus tanya Bapak. Pak, itu kayak mana orang itu Pak? Baik orang itu. Kalau udah kita ceritanya itu di kedai tua,
itu orangnya baik karena minum tua. Jadi jangan mau duduk di kedai tua. Itu semua stres. Karena stres obat orang itu minum tuh. Abang jangan lupa, orang kalau udah di bawah pengaruh tua, udah suka-sukanya ngomong. Gak dipikirkannya lagi perasaannya, gak dipikirkan lagi perasaan kawannya. Abang mungkin pada waktu itu gak paham. Ya kena lah jadinya. Kambuh dia. Bisa, paham ya? Capek direhabilitasi. Kerja kan. Jadi ada cita-cita, ini terakhir rehabilitasi. Udah tahu caranya? Apa? Iya. Kendalikan. Mana cara mengendalikan memori? Kayak mana? Nah iya itulah satu kan. Jangan kelapa tua, jangan jumpa orang-orang yang stres, ya. Yang dijumpai harus orang yang baik-baik. Kalau kita udah kuat, kapan kita kuat? Kalau kita udah percaya sama tuh. Jadi kuncinya adalah percaya sama Tuhan. Emang kenapa nggak beribadah di Minggu? Nah, apa alasan? Nah itulah kenapa malas. Kalau orang percaya sama Tuhan, mana malas di ke gereja? Betul apa betul? Kalau kita percaya Tuhan, apa malas kita ke gereja? Kalau perlu pun tiap hari ke gereja. Saking percayanya. Pendetanya enak. Ya jangan kalau suka pendeta direhab, jadi mau kerehab lagi orang pendetanya enak. Kayak mana? Jangan bergantung sama pendetanya. Gak boleh. Prinsipnya kalau kita mau sembuh, jangan kau bergantung sama manusia manapun. Kita hanya boleh bergantung sama Tuhan. Kan? Betul, karena kau direhab baik-baik saja. Kau direhab kan? Kau akan pulang ini kan ke rumah kan? Kau tahu di rumah siapa? Siapa? Mama. Mama bisa stres. Kok nggak tahu? Ya bisa lah stres mama. Namanya mama manusia. Mana ada orang gak ada stresnya? Bisa mama stres? Apa kata apa jawabnya? Bisa. Bisa bapak stres? Bisa. Siapa lagi di rumah? Adik. Kalian bertiga ya berarti ya? Nanti bertiga ya? Ah, semua manusia yang kau jumpai bisa stres. Gak boleh kau bilang, kau gak boleh stres. Kau gak boleh stres. Gak boleh. Semua orang bisa stres pikirannya. Iya, betul. Iya betul. Aku tahu itu. Aku tahu, kan aku dokter. Ini dia semua penyebabnya. Memorimu ini. Memorimu itu seperti itu karena kau berharap sama orang. Iya, karena kau pikir orang baik. Bolehlah buka usaha. Asal kau tahu siapa yang bisa memberkati kau. Iya. Kalau kau udah bisa percaya Tuhan yang memberkati usahamu, maka kau buka usahamu. Tapi kalau kau bingung, bisa nggak usahaku berhasil? Jangan kau buka. Kau hanya boleh buka usaha kalau kau udah yakin Tuhan yang memberkati usahamu. Berladang boleh. Coba angkat tangan. Coba gini-gini. Nah, bisa kan diangkat tangan kan? Bisa gerak-gerak tangannya kan? Abang tahu kenapa bisa bergerak tangannya? Ya abang tahu dan ya abang tahu kenapa ada sensori. Tahu nggak? Ya abang tahu kenapa bisa bergerak itu pertanyaannya. Abang tahu kenapa abang punya otak? Abang tahu kenapa abang punya otak?
Dia Tuhan. Udah sadar? Kalau abang mau usaha jualan, jualan. Tapi abang harus tahu, kita bisa jualan karena Tuhan. Bukan karena punya tangan, bukan karena punya otak. Tangan juga ada karena Tuhan, otak juga ada karena Tuhan. Cocok kamu rasa? Hah? Punya usaha lah. Kalau sudah yakin Tuhan memberkati usaha kita. Karena kalau kita nggak yakin Tuhan memberkati usaha kita, nanti stres kita. Mana nanti? Kayak mana nanti? Kayak mana nanti? Kayak mana nanti? Pikiran kayak mana nanti bang. Itulah yang mutar-mutar di otak abang. Kayak mana nanti? Kalau di otak kita muncul kayak mana nanti, ini pasti naik hormon stresnya bang. Terpicu abang. Maka kalau ada pertanyaan kayak mana nanti, jawab. Iyalah, namanya Dokter Joseph. Kan Dokter Joseph tahu. Udah, bagus obatnya ya. Kalau muncul pertanyaan kayak mana nanti, jawabannya hanya satu. Hanya Yesus jawaban hidupku. Dulu. Abang kuat minum air putih karena rasa haus. Abang rasa haus karena hormon stresnya terlalu tinggi. Paham? Kalau apa? Kok aku haus saja? Oh, ingat kata Dokter Joseph. Berarti hormon stresku lagi tinggi. Oh, ingat kata Dokter Joseph. Kalau hormon stresku lagi tinggi, aku harus ingat Tuhan Yesus. Cocok. Menyala. Menyala bangku. Nggak apa-apa. Kak, aku tanya lah. Abang lama di rehab kan? Kenapa lah masih hidup sampai sekarang? Siapa yang kasih makan? Kok bisa ada makanan? Kok bisa ada dokter? Apa jawabnya? Kenapa ada yang bisa rawat abang? Iyalah, kenapa ada bisa rawat jalan? Yang rawat abang siapa? Manusia. Kenapa manusia bisa hidup? Berarti semua karena, jadi abang hidup sekarang karena mau direhab pun abang 100 kali, abang masih hidup gak? Kenapa? Karena Tuhan bang, itu harus abang jawab. Dah. Jangan lupa. Karena tanpa abang sadar udah konseling abang memang dari tadi. Supaya otaknya masuk sini. Tuhan adalah penolongku. Amin. Udah yakin? Apa jawabannya? Yakin Tuhan. Itu kuncinya. Apapun yang terjadi, ingat Tuhan. Mau enak, ingat Tuhan. Mau nggak enak, ingat tuh. Enak. Coba tarik nafas dulu. Enak. Coba lagi, tarik nafas. Enak. Berani? Nanti malam gak minum obat. Ih, aku tanya abang. Aku berani, abang berani. Berani. Untuk apa minum obat kalau sekarang aku tanya, abang rasa sehat nggak sekarang? Orang sehat minum obat? Enggak lah. Cocok. Dia harus percaya kita, Tuhan Yesus itu baik. Dari dulu, sekarang, selama-lamanya dia baik sama kita. Gak usah takut, mau kayak mana pun gagal kita di masa lalu. Mau seberapa pun kita jahatnya di masa lalu, percaya. Kalau abang masih hidup, karena Tuhan Yesus mau abang hidup. Karena Tuhan Yesus masih ada rencananya yang baik untuk abang. Itu yang abang ingat.
pasti sembuh kita. Ya, waktu keadaan sulit ingat Tuhan Yesus, waktu keadaan gak enak ingat Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Karena kalau soal sakit kepala kan bang, sudedo, semua manusia pasti sakit. Jadi jangan pernah bang pikir cuma abang sakit kepala di dunia ini. Cocok. Aku pun sakit kepala aku bang. Namanya menjalani hidup, ada masalah, ada masalah, ada masalah. Tapi kalau sakit kepalaku, abang boleh tanya, aku tidak minum obat. Aku cuma melipat tangan. Lalu aku bilang, Tuhan, aku percaya. Aku pasang laguku, makanya harus ada lagu aku. Pasang lagu. Merende aku dengar lagu. Enak kali Tuhan, makasih aku masih hidup. Aku bilang. Paham kau? Ya, jadi ingatlah. Semua orang pasti punya masa. Semua orang bisa stres. Semua orang bisa sakit kepalanya. Semua orang bisa sakit perutnya. Semua orang bisa menderita. Gak cuma kita yang menderita selama di dunia ini. Betul. Tapi kalau kita menderita bang, ku kasih tahu. Tak usah bang minum obat. Ingat Tuhan aja. Kalau otak ini ingat Tuhan, ini memorinya ingat Tuhan. Memori apa tadi? Memori abang ingat Tuhan. Di sini akan dihasilkan hormon endorfin namanya. Kalau hormon endorfin udah keluar, sembuh semua penyakit. Modalnya cuma ingat tuh. Maka kalau kita ingat Tuhan, Unang Mandele. Tahu Mandele? Tahu mengeluh? Mandele. Godang holso-holso. Arsak niroha. Iya, dia mengeluh. Puasa songonon, kenapa kayak gini? Kenapa kayak gini? Kenapa kayak gini? Kenapa kayak gini? Putus asa, iya. Kayak nggak ada lagi bisa kita bahagia hidup ini. Padahal ada. Kita semua bisa bahagia. Kalau ingat Tuhan, bilang. Maka kalau kita ingat Tuhan, jangan mengeluh. Orang yang ingat Tuhan, coba aku tanya. Kenapa abang bisa hidup sampai sekarang? Itu namanya abang sedang bersyukur. Gampang gak bersyukur? Apa gak dengar aku? Gampang bersyukur. Lebih payah bersungut-sungut. Kalau bersungut-sungut, puasa. Sedangkan kalau bersyukur, cukup berpikir. Masih hidup ya? Kok bisa aku hidup sampai sekarang ya? Hanya karena kuasa Tuhan ya rupanya. Kalau kita ingat kuasa Tuhan sampai hari ini, tiap saat yang abang ingat kuasa Tuhan, ini bang, endorfin abang akan keluar. Sembuh abang. Itulah bahagia endorfin. Cocok. Hanya ingat Tuhan Yesus. Ini kecil kali penyakit abang ini. Gak ada apa-apa penyakit abang. Orang Tuhan yang ciptakan ini kok. Tuhan yang sembuhkan ini. Dokter sembuhkan ini. Bukan dokter yang buat ini. Mana pula kami membuat ini. Otak ini. Harus Tuhan yang sembuhkan. Kalaupun kita memang harus minum obat, jangan ketergantungan. Harus ada tekad. Aku gak mau ketergantungan sama obat. Cocok. Menyala. Menyala bangku. Menyala bangku. Oke. Itulah kira-kira. Ya. Emang ada mau ditanya emang? Itu dulu ya. Tapi emang udah bisa nangkep juga. Sebenarnya apa yang ku bilang sama dia juga untuk Amang.
Sampaikanlah juga ini sama Inang nanti. Ya, kata dokter Joseph itu bilang, jangan kata Amang. Karena kalau suami menasihati istri berantem. Suami dilarang menasihati istri. Suami itu wajib sayang sama istri. Bukan menasihati. Sintua baru menasihati siapa? Jemaat. Ora ruas nah. Itu dia. Cocok. Masih sedih? Yakin? Udah gembira? Kayak mana tadi caranya gembira? Kayak mana caranya supaya hati kita gembira? Apa yang mau didengar di rohani itu? Ulang ya. Ini bisa gembira hanya kalau otak abang ingat Tuhan Yesus. Maka dalam lagu rohani ada nama Tuhan. Nama Tuhan Yesus yang abang ingat. Kenapa abang bisa hidup sampai sekarang? Coba tarik napas. Abang ingat berapa banyak napas yang udah abang hirup? Banyak atau dikit? Berarti banyak enggak dikasih Tuhan Yesus? Berapa besar kasih Tuhan Yesus untuk abang? Enggak tahu? Besar atau kecil? Sangat besar atau sangat kecil? Besar banget atau besar aja? Itu diingat. Hah? Tuhan Yesus sayang banget. Bukan cuma sayang. Sayang banget. Ya? Tahu nggak sayang itu bang? Gak ada syarat. Ya? Gak ada syaratnya bang. Mau abang jahat kayak dia sayang sama abang. Mau abang buat apapun dia tetap sayang sama abang. Tapi kalau abang ingat, kalau Tuhan itu sayang sama abang pasti bahagia. Kalau abang udah bahagia, apa tadi? Hati yang gembira? Sama siapa kita tergantung? Yes. Kalau obat? Sementara. Itu bilangnya. Lagi enak nggak? Lagi enak nggak perasaannya? Udah gembira belum? Kalau gembira perlu minum obat. Jadi supaya gembira terus lah ingat. Ya? Oke? Emang udah ya? Kakak?